Perkenalkan, nama saya Giska Isanda Krisila. Saya dari kelas Sistem Informasi Bisnis 1E, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis pengenalan sistem informasi kemarin. Di sini saya memilih nomor 1 dengan soal apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi. Untuk jawabannya, Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, hari ini hujan di Kota Malang. Untuk data adalah representasi dari fakta dalam bentuk angka, teks, gambar atau simbol yang masih mentah dan belum diolah. Contohnya, 30 derajat Celcius, 80% kelembapan, angin 15 km per jam. Untuk informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya, cuaca di Malang diperkirakan hujan dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan tinggi. Sebaiknya membawa payung. Untuk hubungan antara fakta, data, dan informasi, fakta adalah dasar dari data. Data diolah untuk menghasilkan informasi. Informasi digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Konteks dalam sistem informasi berperan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem informasi membantu organisasi dalam mengelola data dan informasi untuk mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan. Singkatnya, fakta adalah kebenaran objektif, data adalah bahan mentah, dan informasi adalah hasil olahan data yang bermakna. Sekian soal yang telah saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar. Saya dari kelompok 2, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sistem informasi manajemen atau SIM bekerja dalam sebuah organisasi dan mengapa sering dianalogikan sebagai sebuah piramida. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang digunakan dalam organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data guna mendukung pengambilan keputusan. SIM sering dianalogikan sebagai piramida karena memiliki struktur hierarkis yang menggambarkan bagaimana informasi diproses dan digunakan di berbagai tingkatan organisasi. Seiring naiknya tingkatan dalam piramida, data yang diolah menjadi lebih spesifik dan berorientasi pada pengambilan keputusan strategis. Berikut adalah struktur piramida SIM. Piramida dalam SIM menggambarkan tingkatan informasi yang digunakan dalam organisasi. Secara umum, piramida ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan operasional, menangani proses transaksi harian dan pengumpulan data mentah, lapisan manajerial, mengolah data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajer tingkat menengah, dan lapisan strategis, menggunakan informasi untuk perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Dengan struktur ini, data yang awalnya masih mentah di tingkat bawah akan diolah secara bertahap hingga menjadi informasi strategis di tingkat atas. Pada tingkat bawah, kita ada lapisan operasional yang menangani transaksi harian organisasi. Sistem utama yang bekerja di sini adalah Transaction Processing System atau TPS. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan menyimpan data transaksi harian, menyediakan data dasar bagi sistem informasi tingkat lebih tinggi, dan memastikan kelancaran operasional organisasi. Sebagai contoh, ketika kita berbelanja di minimarket dan melakukan pembayaran di kasir, sistem akan mencatat transaksi tersebut. Data ini nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi performa penjualan toko. Di tingkat menengah, kita ada lapisan manajerial, di mana data yang dikumpulkan oleh TPS diolah menjadi laporan yang berguna bagi manajer. Sistem yang beroperasi di sini disebut Management of Information System atau MIS. Fungsi utamanya adalah menghasilkan laporan berkala seperti laporan keuangan dan laporan penjualan, membantu dalam pengawasan evaluasi operasional organisasi, dan menggunakan data historis untuk analisis tren bisnis. Sebagai contoh,
Jika sebuah supermarket ingin mengetahui produk mana yang paling laris dalam sebulan terakhir, MIS dapat memberikan laporan berdasarkan data dari TPS. Dengan informasi ini, manajemen dapat menyusun strategi pemasaran atau menambah stok produk yang paling diminati oleh pelanggan. Di puncak piramida, kita ada lapisan strategis yang digunakan oleh manajemen tingkat atas untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Sistem utama yang bekerja di sini adalah Decision Support System atau DSS dan Executive Information System atau EIS. Fungsi utamanya adalah membantu dalam analisis prediktif untuk perencanaan jangka panjang, menghasilkan wawasan bisnis dari data yang telah diolah, dan menggunakan teknik seperti data mining dan AI untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh, perusahaan seperti Gojek atau Shopee menggunakan sistem ini untuk menganalisis tren pasar dan menentukan strategi bisnis ke depan. Jika data menunjukkan bahwa pelanggan lebih banyak menggunakan layanan tertentu pada jam tertentu, maka perusahaan dapat meningkatkan promosi di waktu tersebut. Lalu, mengapa SIM sering diibaratkan sebagai sebuah piramida? Ada 4 alasan utama, yaitu struktur hierarkis, data dari bawah dikumpulkan, diproses, dan akhirnya menjadi informasi strategis di tingkat atas. Volume data, semakin ke atas jumlah data yang diproses, semakin sedikit tapi juga relevan. Lalu ada kompleksitas, sistem di tingkat atas menggunakan teknologi canggih seperti AI dan analitik bisnis, dan fungsi yang berbeda. Setiap lapisan memiliki perannya masing-masing dalam mendukung organisasi. Sebagai analogi lain, kita bisa membayangkan seperti sebuah perusahaan, yaitu pekerjaan lapangan, mengumpulkan data, manajer untuk meninjau laporan, dan CEO untuk menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan strategis. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM berperan penting dalam membantu organisasi untuk mengolah data dan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Piramida SIM menggambarkan bagaimana data dikumpulkan dari tingkat operasional, diolah menjadi informasi tingkat manajerial, dan akhirnya digunakan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat eksekutif. Dengan sistem yang terstruktur, organisasi dapat beroperasi lebih efisien dan lebih siap menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Memahami konsep piramida dalam SIM juga membantu perusahaan dalam memilih sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf atas lebih kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Tribuana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Oke, jadi nomor 5 yaitu apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Oke, jadi fungsi utamanya itu ada 5. Yang pertama yaitu mengelola data. Nah, mengelola data ini kayak mengumpulkan, menyimpan, terus menganalisis data untuk kemudahan akses dan penggunaan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi, yaitu mengotomatiskan proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Lalu ada keamanan data, yaitu melindungi informasi dengan enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Lalu ada perencanaan strategis yang membantu dalam analisis data untuk penyusunan strategi bisnis yang efektif. Lalu yang terakhir ada meningkatkan layanan. Ini untuk mengoptimalkan interaksi dan respons terhadap pelanggan untuk kepuasan yang lebih baik. Oke, jadi kesimpulannya adalah sistem informasi manajemen ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kenan Arya Mahendra Putra. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi singkat tentang peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen ini memegang peranan penting, yaitu menjadi kunci pengambilan keputusan yang efektif dan dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Sistem informasi manajemen itu memiliki dua cara pengumpulan dan pengolahan data, yaitu ada sumber data internal, ada data penjualan, data produksi, dan data keuangan, dan ada sumber data eksternal, yaitu data pasar, data pesaing, dan data ekonomi. SIM mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal, diolah menjadi informasi relevan untuk keputusan yang strategis. Lalu ada penyediaan informasi yang tepat. Jadi SIM ini menyediakan informasi yang tepat waktu, yang tepat, akurat, dan relevan. Laporan dan grafik ini membantu visualisasi data yang dikelola oleh SIM ini. Lalu ada dukungan analisis data. Jadi SIM ini memiliki 3 cara untuk mendukung analisis data, yaitu mengidentifikasi tren, lalu membaca pola data, lalu mengidentifikasi masalah. SIM ini membantu analisis data mendalam, identifikasi tren dan pola penting, dan membantu menghadapi masalah yang baik. Lalu SIM juga melakukan simulasi dan prediksi, yaitu evaluasi berbagai skenario bisnis dan perkiraan dampak dari keputusan berbeda. Lalu SIM juga bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan cara mengambil keputusan tepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu mereka juga memiliki yang namanya transformasi data menjadi informasi, yaitu data mentah, yaitu data awal dari berbagai sumber, lalu mereka olah dan analisis, dan jadilah informasi yang untuk mendukung pengambilan keputusan efektif. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu SIM menjadi kunci pengambilan keputusan, lalu mereka juga mengimplementasikan informasi ini. Lalu SIM ini juga penting untuk organisasi modern, yaitu implementasi SIM yang tepat adalah sangat penting, dan melatih karyawannya untuk menggunakan sistem efektif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Nora Nobel Widianarko dari SIB 1E nomor absen 12 dengan NIM 2441070600148. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dalam kuis 1 pengenalan sistem informasi. Di sini saya memilih yaitu dengan topik tantangan organisasi bisnis di era sistem informasi yang sangat canggih. Yang pertama, saya akan membawakan topik yaitu tantangan utama. Di sini ada 4 tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi. Yang pertama adalah keamanan data. Semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital, dapat memungkinkan adanya resiko kebocoran data dan serangan cyber yang juga meningkat. Yang kedua yaitu perubahan teknologi yang sangat cepat. Di sini karena perkembangan pesat dalam teknologi informasi membuat organisasi sangat kesulitan menentukan platform atau sistem yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu masalah biaya implementasi dan pemeliharaan. Karena biaya yang sangat tinggi dan pembangunan serta pemeliharaan sistem memerlukan investasi besar, baik dari segi infrastruktur maupun pelatihan karyawannya. Untuk yang keempat, adanya perubahan perilaku konsumen. Di sini karena dipengaruhi oleh teknologi, menuntut organisasi untuk terus berinovasi dan menyesuaikan strategi pasar. Selanjutnya yaitu ada pada fokus keamanan dan adaptasi. Di sini hampir sama dengan topik yang pertama, akan membahas keamanan data, adaptasi teknologi, dan pentingnya pelatihan karyawan. Untuk keamanan data di sini organisasi harus memiliki sistem keamanan yang sangat kuat untuk melindungi data sensitif mereka karena banyak ancaman cyber seperti peretasan, malware, dan kebocoran data. Untuk adaptasi teknologinya melibatkan mengevaluasi teknologi, melakukan integrasi sistem, serta mengidentifikasi tren teknologi. Untuk yang ketiga yaitu pentingnya pelatihan karyawan. Karena semakin canggihnya teknologi dan berkembangnya teknologi sekarang, jadi harus
dibutuhkan karyawan yang mampu menggunakan teknologi dengan benar, yaitu dengan cara melatih karyawan dengan meningkatkan produktivitas mereka dan meningkatkan penerimaan perubahan. Untuk yang terakhir, yaitu strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, adanya investasi dalam teknologi yang tepat, pelatihan karyawan yang berkelanjutan, fokus pada pengalaman pelanggan, serta yang terakhir perubahan mindset atau pola pikir dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.